Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, kita bisa melanjutkan kajian kita masih dalam program JMS, Jalan Menuju Surga. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas mengenai sifat ranjang-ranjang penduduk surga dan dipan-dipan mereka. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu kenikmatan di surga, yaitu bidadari-bidadari surga, juga hal-hal lainnya yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Dan yang menjadi kitab referensi utama kita yaitu kitab Kasbu Furusis Thawab, atau yang diterjemahkan 175 Jalan Menuju Surga, yang ditulis oleh Syekh Naif bin Mamduh Al-Su'ud hafizallahu ta'ala. Mengenai ciri-ciri wanita penduduk surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-35 sampai 38. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara 'uruban atraba li ashabil yamin." Sesungguhnya kami yang menciptakan mereka, yaitu bidadari-bidadari surga, secara langsung. Faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka gadis-gadis yang senantiasa perawan. Uruban atraba, penuh cinta lagi sebaya umurnya. Li ashabil yamin, yang kami ciptakan untuk golongan kanan, yaitu para penghuni surga. Para pemirsa rahimakumullah, Al-Imam Al-Baghawi menafsirkan yang dimaksud dengan faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka sebagai gadis-gadis perawan. Beliau berkata, yaitu wanita-wanita yang tua di dunia kemudian dia meninggal, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan mereka kembali kepada ciptaan yang baru, dalam kondisi mereka berusia gadis perawan. Setiap suami mereka mendatangi mereka, maka para suami itu akan mendapati mereka senantiasa dalam kondisi perawan. Ini penjelasan beliau ketika menafsirkan ayat tersebut. Dan ini kenikmatan yang luar biasa. Bahkan di antara sesuatu yang diidam-idamkan oleh para pemuda, para pemudi, yaitu menikah. Karena mereka mengetahui bahwasanya dalam pernikahan itu banyak sekali maslahat. Di antaranya maslahat menjaga kehormatan, maslahat menjaga kemaluan. Dan nikmat yang Allah halalkan melalui pernikahan itu akan Allah senantiasa berikan bagi orang-orang yang masuk ke dalam surganya. Bahkan lebih dari yang ada di dunia, Allah jadikan bidadari-bidadari surga itu senantiasa dalam kondisi perawan. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menafsirkan kalimat inna ansha'nahunna insya'a, sesungguhnya kami yang menciptakan bidadari-bidadari surga itu secara langsung. Kata beliau, maksudnya kami kembalikan mereka setelah mereka tua renta, kemudian mereka kembali menjadi gadis-gadis perawan yang penuh cinta
ya, yaitu selalu mencintai suami-suami mereka dengan manisnya cinta. Dan sebagian ahli tafsir menafsirkan kata uruba, al-urub, yaitu wanita-wanita yang cantik. Sebagian mereka menafsirkan wanita yang harum baunya. Sebagian mereka menafsirkan wanita yang baik tutur katanya. Dan ini adalah ikhtilaf tanawwu', perbedaan yang tidak saling bertentangan, ya. Maka tidak ada salahnya jika tafsiran daripada uruba adalah wanita yang cantik, harum baunya, dan baik tutur katanya. Jadi bisa kita gabungkan 3 penafsiran tersebut. Ya, karena ya apalah kecantikan seorang wanita? Ya, apalah artinya kecantikan seorang wanita jika tutur katanya kasar, jika akhlaknya buruk. Bahkan ya sebagian orang lebih memilih menikah dengan wanita yang biasa-biasa saja namun memiliki akhlak yang baik, dan itu yang menjadikan hidupnya lebih nyaman. Kemudian beliau membawakan hadis yang menjelaskan tentang sifat keindahan wanita-wanita penduduk surga. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, "Lau annam ra'atan min nisa'i ahlil jannati tala'at ilal ardi la adha'at ma bainahuma." Kalaulah wanita dari penghuni surga itu menampakkan diri di dunia, niscaya ia akan menyinari ya seluruh bumi ini. Wala mala'at ma bainahuma rihan wala nasifuha ala ra'siha ya'ni al-khimar khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, kalau seandainya wanita ahli surga, para bidadari surga itu menampakkan diri di dunia, ya, niscaya dunia ini akan menjadi terang dan semua isi dunia ini akan menjadi harum. Dan kata Rasulullah SAW, sungguh wala nasifuha ala ra'siha ya'ni khimar, kerudung atau penutup kepala yang dipergunakan oleh bidadari surga, khairun minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Subhanallah. Ya, ini baru kerudungnya saja. Bagaimana dengan hal-hal lainnya? Bagaimana dengan bidadari surga itu sendiri? Tentu jauh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi, dan Syalbani mengatakan hadis ini adalah sahih li ghairihi. Rasulullah SAW bersabda, likulli rajulin minhum zaujatan, bagi setiap penghuni surga akan mendapatkan 2 istri minal huril ain, dari bidadari surga yang bermata jeli. Ala kulli zaujatin sab'una hullah, setiap bidadari surga itu akan memakai 70 pakaian jubah. Ya, ini tidak kebayang kalau kita di dunia ya. Namun ini akan terjadi. Ya, satu bidadari surga memakai 70 jubah. Kemudian kata Nabi SAW, yura mukhu suqihima min wara'i luhumiha, yang mana sumsum betisnya akan terlihat dari balik daging, wahulalihima, dan jubah-jubah mereka. Ya,
Kalau kita sekarang tidak terbayang bagaimana seorang wanita sumsumnya terlihat, tentu akan mengerikan ini kalau di dunia. Namun di akhirat berbeda. Dan Nabi SAW menjelaskan kama yurasyarabul ahmar fi zujajatil bayda, sebagaimana minuman yang berwarna merah akan terlihat jelas ya dari balik gelas yang berwarna putih atau bening. Ini pendekatan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW agar kita bisa memahami ya bahwasanya ini luar biasa, sangat indah sekali kalau ada minuman berwarna merah kemudian diletakkan di gelas yang berwarna bening, sesuatu yang indah ya. Nah, demikian juga sumsum daripada betis bidadari surga akan terlihat dari balik daging dan ya jubah mereka yang jumlahnya 70 jubah, itu menunjukkan akan kebeningan mereka, menunjukkan akan keindahan mereka. Kemudian kata Syekh juga bahwasanya di antara ciri bidadari surga mereka adalah ya bisa bersenandung ya, bahkan di sini diterjemahkan bisa bernyanyi. Walaupun tentu beda hukumnya nyanyian yang disenandungkan oleh bidadari surga dengan nyanyian-nyanyian yang ada di dunia. Ya. Nyanyian yang ada di dunia ini para ulama mengatakan ya hukum asalnya ya terlarang kecuali yang disenandungkan oleh anak-anak kecil di hari Id, di hari raya, atau ya dalam rangka menyambut para pejuang yang pulang dari medan jihad, atau seorang suami yang orang istri yang bersenandung di hadapan suaminya. Tentu ini tanpa musik ya. Ya, musik hanya semuanya haram kecuali duf ya, seperti gendang yang hanya ada satu sisi tanpa ada kecerekannya ya, itu yang diperbolehkan, itu pun dipukulnya hanya di hari raya saja, dipukulnya atau dimainkannya hanya di hari raya saja dan dimainkan oleh anak-anak kecil ya. Oleh karenanya ya tidak layak seorang laki-laki, apalagi laki-laki dewasa, bernyanyi ya. Bahkan di masa Imam Ahmad bin Hanbal, jika ada seorang pria bernyanyi, maka persaksiannya ditolak ya, karena menunjukkan ia ini pelaku dosa ya. Ini saking baiknya zaman itu. Kalau ada laki-laki yang bernyanyi, ini tanda laki-laki itu pendosa sehingga persaksiannya ditolak. Namun subhanallah, kita hidup di zaman yang bukan hanya laki-laki bernyanyi, bahkan berjoget ya, seperti cacing yang kepanasan, subhanallah. Ya, apalagi dengan adanya media TikTok ya, yang banyak di antara manusia ya, dan sebagian kaum muslimin yang ikut bergoyang di aplikasi TikTok tersebut ya. Maka ya hendaknya kita fahami bahwasanya nyanyian yang akan dibahas di dalam hadis dalam kitab ini nyanyian yang berkaitan dengan bidadari surga ya, hukumnya berbeda dengan yang ada di dunia. Beliau membawakan hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dan Al-Mu'jamul Kabir, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna azwaja ahlil jannah la yaghnina azwajahunna bi ahsani aswatin ma sami'aha ahadun qat. Sesungguhnya istri-istri para penduduk surga akan bernyanyi, akan bersenandung untuk suami-suami mereka
dengan suara yang sangat merdu yang tidak pernah didengar oleh seorang pun. Ya. Ini diantara kenikmatan penduduk surga, akan mendengarkan lantunan senandung dari bidadari-bidadari surga. Dan diantara bait syair yang akan mereka nyanyikan adalah inna mimma yaghnina bihi nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna biqurrati a'yan. Ini yang akan mereka senandungkan. Nahnul khairatul hisan azwaju qaumin kiram yanzurna biqurrati a'yan. Kami adalah wanita-wanita yang cantik jelita. Kami adalah istri-istri kaum yang mulia yang melihat dengan bola mata yang indah. Ini diantara yang mereka senandungkan. Kemudian kata Nabi SAW, wa inna mimma yughnina bihi, dan diantara yang akan mereka senandungkan juga nahnul khalidat fala yamutnahu, nahnul aminat fala yakhafnahu, nahnul muqimat fala yadha'nahu. Ya. Di antara isi bait syair yang akan mereka senandungkan nanti di surga yaitu nahnul khalidat. Kami adalah wanita-wanita yang kekal abadi. Fala yamutnahu, yang tidak akan mati. Nahnul aminat, kami adalah wanita-wanita yang merasa aman. Fala yakhafnahu, yang tidak akan merasa takut. Nahnul muqimat, kami adalah wanita-wanita yang menetap. Fala yadha'nahu, yang tidak akan berpindah tempat. Ini yang akan disenandungkan oleh para bidadari surga. Nahnul khalidat fala yamutnah, nahnul aminat fala yakhafnah, nahnul muqimat fala yadha'nah. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala. Dan di dalam hadis yang lain, ya, dalam riwayat Al-Baihaqi secara mauquf dan disahihkan oleh Syekh Albani, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, inna fil jannati nahran tulal jannah. Sesungguhnya di surga akan ada sungai yang panjangnya sepanjang surga itu. Hafatahul azari qiyamun mutaqabilat. Di sepanjang tepi sungai itu, di sepanjang kedua tepi sungai itu akan terdapat bidadari-bidadari yang gadis, ya, serta perawan. Qiyamun mutaqabilat, mereka berdiri saling berhadap-hadapan. Yaghnina bi ahsani aswat, mereka akan bersenandung dengan suara yang terindah. Yasma'uhal khalaiq, yang akan didengar oleh semua makhluk. Hatta ma yarawna anna fil jannati ladzatun mithluha, sampai mereka menganggap, ya, mengira bahwasanya tidak ada kenikmatan yang lebih indah daripada kenikmatan mendengar suara-suara indah daripada bidadari surga tersebut. Qulna ya Aba Hurairah, kemudian para sahabat bertanya, wahai Abu Hurairah, wa ma dzakal gina? Apakah nyanyian tersebut? Apakah gerangan nyanyian tersebut? Qal insyaallah at-tasbih wat-tahmid wat-taqdis was-sana' 'ala Rabb. Kata beliau, insyaallah senandungnya isiannya adalah tasbih, ya, tahmid, taqdis, dan pujian kepada Allah. Ya, tahmid berarti ucapan alhamdulillah atau yang semisalnya, walillahil hamd. Ya, tasbih ucapan subhanallah, subhanal malikil quddus atau yang semisalnya. Ya, taqdis, ya, itu ucapan yang menunjukkan akan, ya, kesucian Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam kekurangan. Dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala
yang akan disenandungkan oleh mereka. Ya, jangan sampai hadis ini dijadikan dalil oleh orang-orang yang bernyanyi dengan zikir-zikir mereka. Ya. Berdoa kemudian disenandungkan, dinyanyikan. Zikir kemudian dinyanyikan juga. Bukan. Ya. Ini berkaitan dengan bidadari surga. Ya. Adapun jika zikir dinyanyikan, doa dinyanyikan juga, maka para ulama ya sudah mengatakan bahwasanya ini daripada muhdatsatil umur, perkara yang diada-adakan dalam agama. Ya, agama kita sudah menjelaskan bahwasanya ibadah kita itu sifatnya tauqifiyah, harus mencontoh kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan tidak ada satupun riwayat bahwasanya Rasulullah dan para sahabat berzikir, berdoa dengan dinyanyikan. Ya, maka jangan sampai hadis ini disalahfahami sehingga berarti boleh ya bernyanyi dengan menggunakan zikir. Tidak. Ya, ini kekhususan bagi para bidadari-bidadari surga. Seperti khamr. Ya, di dunia ini haram, namun di akhirat akan menjadi halal dengan kondisi khamr yang berbeda. Ya. Kemudian penulis membawakan permasalahan yang lain mengenai syahwat penduduk surga dan hubungan intim mereka. Beliau membawakan ayat di surat Yasin ayat yang ke-55 sampai 56. Inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, lagi bertelekan di dipan-dipan yang indah. Ya. Jadi kesibukan ahli surga itu mereka akan bersenang-senang dengan fi syughulin fakihun, dengan satu kesibukan. Apa itu? Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan fi syughulin fakihun, ya, mereka disibukkan dengan suatu kesibukan, dijelaskan oleh beliau, yaitu disibukkan dengan keperawanan, disibukkan dengan bidadari-bidadari mereka, disibukkan dengan hubungan intim dengan para bidadari. Subhanallah. Demikian juga beliau meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas dan para imam tafsir yang lainnya. Ya, berkenaan dengan ayat ini, inna ashabal jannati fi syughulin, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun, yaitu mereka sibuk dengan bidadari-bidadari mereka. Subhanallah. Ini kenikmatan yang luar biasa. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda menjelaskan tentang bagaimana kebahagiaan orang-orang mukmin di surga. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya dan Al-Hakim, walladzi nafsi biyadih, demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil mat'ami wal mashrabi wasyahwati wal jima'. Kata Nabi SAW, sesungguhnya salah seorang dari penduduk surga itu akan dianugerahkan kekuatan 100 orang dalam makanan, minuman, syahwat dan jima'. Subhanallah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya mereka itu akan terus menerus dalam kenikmatan. Ya, para ahli surga akan terus menerus dalam kenikmatan. Ya, dan tentu beda antara kenikmatan yang ada di surga dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kenikmatan yang ada di dunia akan diiringi dengan kesulitan, kepayahan, keletihan, kecapean dan seterusnya. Ya. Seperti ketika orang ingin makan enak,
ya, dan restoran yang enak itu ada di tempat yang cukup jauh, maka ia melakukan perjalanan yang capek dulu, ya, baru sampai, baru makan yang enak. Di surga tidak seperti itu. Ya, tidak ada keletihan terlebih dahulu untuk menggapai suatu nikmat. Ya, demikian juga ya, nikmat nikah, nikmat syahwat, nikmat jima di dunia, kenikmatan itu akan diiringi dengan keletihan, kecapean. Adapun hal itu berbeda dengan di akhirat. Ya, tidak ada keletihan setelahnya, nikmat yang tidak diiringi dengan kesengsaraan. Kemudian ya, beliau menjelaskan tentang nikmat yang lain yang ada di surga, yaitu kuda-kuda penduduk surga dan tunggangan-tunggangan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan disahihkan atau dihasankan oleh Al-Albani di dalam kitab At-Targhib, Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min khail?" Wahai Rasulullah, apakah di surga itu ada kuda? Maka Nabi SAW mengatakan, "Innallaha adkhalakal jannah fala tasha'u an tuhmala fiha ala farasin min yaqutatin hamra." Beliau menjawab, apabila Allah memasukkanmu ke dalam surga, maka tidaklah kamu ingin menunggangi seekor kuda yang tercipta dari permata yang merah, yatiru bika fil jannati haitsu syi'ta illa kan. Ya. Kecuali Allah akan berikan kuda yang terbuat dari permata yang akan membawamu di dalam surga kemanapun engkau mau. Dan itu pasti akan terjadi. Ya, jadi ketika Nabi SAW ditanya, wahai Rasulullah, apakah di surga ada kuda? Kata beliau, tidaklah ada seorang, atau tidaklah engkau masuk ke dalam surga kemudian ingin kuda, kecuali Allah akan siapkan kuda yang terbuat dari permata yang terbang, ya, mengikuti arahan engkau kemanapun engkau mau. Kemudian Buraidah berkata, "Ya Rasulullah," ya, wasa'alahu rajulun faqala, "Ya Rasulullah, hal fil jannati min ibil?" Tiba-tiba ada orang lain bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah di surga itu ada unta?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falam yaqul lahu misla ma qala li sahibih." Ya, kata perawi, Nabi tidak menjawab seperti jawaban pertama, namun Nabi menjawab, "Iyudkhilkallahul jannah yakun laka fiha mashtahat nafsuka wa ladzat ainuk." Jika engkau berada di dalam surga, semua keinginanmu pasti akan Allah penuhi. Dan semua yang menjadikan pandanganmu nyaman pasti Allah akan beri. Jadi dibuat secara umum saja. Ya, adapun ketika ditanya tentang surga, Nabi SAW jelaskan dengan detail bahwasanya akan ada, ya, kuda yang bisa engkau tunggangi, yang kuda itu terbuat dari permata. Demikian juga dalam hadis lain riwayat Tirmidzi juga dan disahihkan oleh Al-Albani dari Abu Ayyub Al-Ansari, ia berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam a'rabiyyun faqala." Ada seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inni uhibbul khail, afil jannati khail?" Wahai Rasulullah, aku ini sangat menyenangi kuda. Apakah di surga ada kuda? Maka Nabi SAW mengatakan, "In udkhiltal jannah utita bi farasin min yaqutah." Jika engkau diberikan surga, jika engkau diizinkan masuk ke dalam surga, maka engkau akan diberikan kuda yang terbuat dari permata. Lahu janahan, yang mana kuda itu memiliki dua sayap. Fahumilat alaihi thumma tara bika haitsu syi'ta. Kemudian engkau akan diizinkan naik di atas kuda itu dan akan terbang sesuai dengan keinginanmu. Subhanallah. Ini tidak bisa kita bayangkan sekarang bagaimana kuda bisa terbang
dengan dua sayap, ya, karena tentu sesuatu yang di surga itu akan berbeda hakikatnya dengan sesuatu yang di dunia. Namun semua kenikmatan ini, baik dari kuda, bidadari, makanan, dipan, kemah, pasar, dan semua hal yang telah kita sebutkan ini tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan satu nikmat yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahlul jannatil jannah." Jika seorang atau jika para penghuni surga sudah masuk ke dalam surga, qal yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Ya, Allah berfirman kepada para penduduk surga, apakah kalian menginginkan sesuatu yang akan aku tambahkan? Kalian menginginkan suatu tambahan? Fayaquluna alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Mereka akan menjawab, wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Qala fayaksiful hijab. Maka ketika itu Allah membuka hijab sehingga Allah pun terlihat oleh para penghuni surga. Kata Nabi SAW, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jal." Sungguh tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai, tidak ada karunia yang lebih mereka senangi melebihi kenikmatan melihat kepada wajah Rabb kita, ya Allah azza wa jal. Summa tala hadhil ayah. Kemudian Nabi SAW membacakan ayat, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, bagi mereka adalah husna, yaitu surga, wa ziyadah, dan tambahannya. Ini terdapat di surat Yunus ayat yang ke-26. Bagi para penduduk, bagi orang-orang yang berbuat baik itu adalah surga, dan bagi mereka terdapat tambahan, wa ziyadah. Apa ziyadah di sini? Itu yang disebutkan dalam hadis ini, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang tertinggi yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Walaupun tadi dalam hadis lain dikatakan bahwasanya ya seolah-olah mereka tidak mendapatkan kenikmatan melebihi mendengar senandung bidadari-bidadari surga. Ya. Itu perkiraan mereka, namun ternyata ada kenikmatan yang lebih indah lagi, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini, dan dengan pembahasan ini kita telah menyelesaikan muqaddimah yang berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan surga dan penjelasan mengenai surga. Dan insya Allah di kesempatan yang akan datang kita mulai masuk ke poin pertama mengenai jalan menuju surga. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.